Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Samadi. Nomor 3 digit nomor NIM terakhir saya 063. Kali ini saya ingin menjelaskan array dan list dengan panduan yang lengkap. Nah, di slide pertama itu adalah contents, pengantar array dan list. Kita ada 4 pengantar array dan list, berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, contoh praktis dan pembandingan sintaksisnya. Yang keempat, daftar kamus dan set dalam pemrograman. Nah, yang pertama adalah pengantar array dan list. Apa itu array? Nah, yang pertama, array itu adalah tipe data homogen. Array hanya dapat berisi elemen yang memiliki tipe data yang sama, seperti angka atau teks. Nah, lalu yang kedua adalah penggunaan indeks. Setiap elemen dalam array dapat diakses melalui indeks, dimulai dari 0 hingga -1, memungkinkan akses yang cepat. Ukuran tetap. Ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah setelahnya, sehingga cocok untuk data yang statis. Apa itu daftar? Tipe data heterogen. Daftar yang menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda seperti angka, teks, dan objek dalam satu struktur. Nah, kalau ada ukuran dinamis, ukuran daftar dapat bertambah atau berkurang secara otomatis saat elemen ditambahkan atau dihapus. Nah, lalu di sini ada kemudian aksesnya. Daftar langsung tersedia di Python tanpa perlu import tambahan, membuatnya lebih sederhana untuk penggunaan sehari-hari. Nah, perbedaan utama antara array dan list itu di sini ada homogen versus heterogen. Array hanya mendukung tipe elemen yang homogen, sedangkan daftar bisa menyimpan elemen dengan jenis yang berbeda. Nah, lalu di sini ada ukurannya. Ukuran array adalah struktur data ukuran tetap, sedangkan daftar pendukung itu pengubahan ukuran secara dinamis dan sesuai yang kebutuhan. Lalu yang ketiga ada dukungan Python. Array membutuhkan modul tambahan seperti array atau numpy, seperti daftar yang sudah tersedia secara bawaan tanpa perlu import. Nah, lalu yang kedua ada array dan list di berbagai bahasa pemrograman. Array dan list dalam Python itu ada 3, yaitu adalah operasi yang mudah jika dilengkapi dengan banyak metode seperti dalam kurung untuk menambah elemen dan remove dalam kurung untuk menghapus elemen yang membuatnya serbaguna. Nah, lalu di sini adalah fleksibel. Python menggunakan struktur dan bernama list yang memungkinkan perubahannya itu dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Lalu di sini ada array statis. Python juga memiliki modul array. Untuk array dengan tipe data tetap biasanya digunakan untuk efisien memori dibandingkan listnya. Lalu di sini ada array dan list dalam C++. Array berukuran tetap. C++ mendukung array statis yang ukurannya dan elemen jenis datanya harus ditentukan saat deklarasi seperti intr dalam kurung 3 sama dengan 1,2 seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor dinamis. Faktor di C++ adalah versi lebih fleksibel dari array, memungkinkan perubahannya ukuran dalam metode seperti passback untuk menambah elemen. Lalu yang ketiga adalah efisien tinggi. C++ sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi, memori, dan waktu, sehingga array statis sangat populer dalam konteks ini. Array dan daftar dalam JavaScript. Dinamis. Array dalam JavaScript itu mirip dengan list Python karena ukurannya tidak tetap dan diperluas menggunakan push atau space. Lalu yang kedua adalah serbaguna. Array di JavaScript dapat menyimpan tipe data campuran dalam satu struktur seperti let r sama dengan dalam kurung 1 teks atau true teks sama true. Yang ketiga adalah metode yang banyak. JavaScript menyediakan banyak fungsi bawaan untuk operasi pada array seperti map dalam kurung, filter dalam kurung, dan reduce
reduce untuk pengolahan data secara efisien. Nah, lalu contoh dan perbandingan sintaksisnya. Nah, mengakses dan memodifikasi elemen itu ada 3, Python, C++, sama JavaScript. Nah, yang pertama adalah elemen yang dapat diakses menggunakan indeks seperti list dan memodifikasi dengan penugasan langsung seperti list dalam kurung 0. Nah, yang kedua itu elemen array yang diakses melalui indeks seperti R dalam kurung 0, sedangkan penggunaan vektor memungkinkan manipulasi yang lebih dinamis seperti R sama dengan 10. Nah, di JavaScript, yang ketiga adalah akses yang dilakukan melalui indeks seperti R dalam kurung 0 dan modifikasi dilakukan dengan cara serupa seperti R 0 sama dengan 10. Ini inisialisasi array atau daftar. Nah, ini seperti sama yang kayak tadi. Struktur list dalam Python fleksibel dan didefinisikan menggunakan tanda kurung siku seperti list yang ada di situ. Nah, lalu di C++, array dalam C++ itu bersifat seperti dengan ukuran tetap seperti in R, angka-angka yang ada di situ, sedangkan vektor menawarkan fleksibilitas lebih besar seperti vektor dalam sikut in R sama dengan 1,2,3. Lalu yang ada di JavaScript, array didefinisikan dengan fleksibilitas tinggi menggunakan tanda kurung siku seperti let R sama dengan 1,2,3. Nah, lalu di sini ada operasi penambahan atau yang menghapus elemen. Nah, di Python sendiri penambahan elemen dapat dilakukan dengan metode append seperti list append. Sedangkan penghapusan menggunakan pop atau remove. Nah, di C++ sendiri dengan array statis ukurannya tidak dapat diubah, tapi vektor memungkinkan penambahan elemen dengan pushback seperti pushback atau penghapusan dengan popback. Lalu di JavaScript-nya penambahan elemen ini bisa dilakukan melalui push seperti rpush dengan penghapusan menggunakan pop atau metode lain seperti spice. Daftar kamus dan set dalam pemrograman. Nah, array versus daftar. Yang pertama, keterbatasannya ukuran. Array C++ memiliki ukuran tetap yang ditentukan saat deklarasi. Perbedaan dengan list Python atau Python dan JavaScript yang fleksibel dan dapat diperluas secara dinamis. Lalu kemudian selanjutnya ada penggunaan memori. Ini lebih efisien dalam pemrograman modern karena mereka dikelola sebagai struktur yang dapat diubah sementara. Array digunakan untuk pengelolaan data yang lebih baik, ketat, dan tingkat rendah. Sintaksis Python menggunakan list, sedangkan JavaScript tetap menggunakan istilahnya array. Keduanya menyerupai fleksibilitas tipe vektor dalam C++. Lalu selanjutnya ada kamus atau peta dalam Python, C++, dan JavaScript. Struktur key value kamus di Python ini atau di map di C++ map string in dan objek serupa. JavaScript atau dalam kurung let obj semuanya memanfaatkan pasangan nilai kunci untuk akses data yang cepat. Nah, pilihan fleksibelnya itu adalah Python dan JavaScript mendukung sintaksis sederhana untuk membangun kamus, sementara map di C++ memberikan kontrol tingkat tinggi terkait tipe data. Manipulasi data. Operasi seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian elemen di kamus lebih mudah dilakukan di Python dan JavaScript karena sintaksisnya lebih intuitif dibandingkan map C++. Nah,
set dalam Python, C++, dan JavaScript. Di sini ada 3 teman-teman elemen unik, ketidakteraturannya, dan penerapan yang praktis. Elemen unik ini semua set dalam Python dalam kurung set C++ dan lain-lain, dan JavaScript new set menjaga hanya elemen unik, membantu dalam eliminasi duplikat secara otomatis. Lalu yang kedua adalah ketidakteraturan. Set tidak dipertahankan untuk elemen yang membuatnya ideal untuk operasi seperti pencarian cepat atau validasi anggota. Nah, penerapan praktis ini dalam Python set digunakan melalui operasi seperti union dan interaction, sedangkan C++ JavaScript memiliki fungsi serupa untuk manipulasi koleksi data. Segitu saja teman-teman teori dari saya. Oke teman-teman, kali ini kita lakukan hasil prakteknya. Nah, kita langsung saja kita pencet make list. Kita coba sini buat list warna. Nah, di sini kita berhasil membuat list, yaitu adalah list warnanya. Sekarang kita pencet tombol tambah, lalu kita tulis. Nah, merah, kuning, lalu kita ambil blok when, lalu kita ini ke sini variabel, kita contoh di sini biru misalnya. Sini juga kita kasih biru. Oke. Oh ya, kita lanjut ke insert. Kita bisa ini cari insert variabel. Nah, insert di sini.
coba kita kasih warna hijau. Ini 2. Nah, kuning, merah, hijau, kuning. Karena kita list 2-nya itu kuning. Coba contoh kita kasih putih. Ini kita ganti 4. Nah, kita juga bisa mengganti dari nilai tersebut dengan memakai replace item. Nah, coba kita akan mengganti nilai kuning ini menjadi merah. Tanda 3 warnanya kuning. Nah, di sini kita ganti menjadi abu. Jalankan. Nah, terbukti ya teman-teman, kita sudah mengganti warnanya. Nah, kita juga bisa memakai fungsi say, lalu kita ke variabel lagi dengan menggunakan item list warna. Kita taruh sini. Ini untuk menjalankan contoh kita di sini.
Kita coba lagi teman-teman. Di sini kita kasih when untuk awalan, lalu say di sini, lalu item. Set change hide my variable. Item list warna. Kita contoh, kita ganti 3. Nah, 3 hijau. Seperti kalian bisa lihat teman-teman, contoh sini 1 merah. Oke. Sekarang kita ganti if else, terus kita ganti contains, kita taruh di dalam di sini di if, lalu di sini kita ganti jadi kata hijau contoh. Lalu di sini kita kasih say, kita tulis warna biru ada, contoh warna biru ada. Jika nggak ada, kita duplikat. Tidak ada warna biru. Tidak ada warna biru. Coba ya, kita cek. Oke. Warna biru ada. Coba kita lihat sini warna hitam. Warna hitam. Tidak ada warna biru. Kita ganti di sini birunya di warna hitam. Sini juga ganti kita ganti warna hitam. Kita cek apakah ada warna hitam di list tersebut. Tidak ada warna hitam ya, dikarenakan di list warnanya tidak terdapat warna hitam ya teman-teman. Lalu saya ingin mengimplementasi penggunaan bahasa Python di Rapid. Nah, untuk pemrograman Python ini seperti yang ada kalian lihat di layar,
itu ada warna merah, kuning, hijau. If itu putih in warna, lalu print warnanya ada merah, putih warna putih ada dalam list warna putih tidak ada dalam list warna. Kita coba. Warna putih tidak ada dalam list warna. Jadi list warna di sini tidak ada yang namanya gambar ketikan yang berwarna putih. Coba di sini kita ganti menjadi kuning misalnya. Kuning. Nah, warna sini kita ganti kuning. Kuning. Kita lihat. Warna kuning tidak ada dalam list warna. Nah, bahasa pemrograman Python itu dimulai dari 0, bukan 1 teman-teman. Lalu if itu adalah penarikan dari warna seperti yang kita lihat di sini. Ketika kita tulis warna kuning atau semacamnya, itu ada karena di dalam list warnanya terdapat warna merah, kuning, hijau. Kalau misalnya di sini warna kuning ada teman-teman, berarti ada dalam list. Coba sekarang kita ganti sekali lagi menjadi warna hitam. Hitam. Ganti warna hitam ini. Nah, warna hitam tidak ada di dalam list karena memang tidak ada di codingan nomor 1 berikut yang mengartikan kalau ada hitam di sana. Sekian dulu dari saya teman-teman. Saya Intan Samadi, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.